Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka kalau satu kelompok bisa disebut teroris keji oleh sebagian dunia, tapi di tempat lain justru dianggap pahlawan pembebas tanah air. Pernah kepikiran nggak sih kalau yang satu teriak teroris, yang lain justru menyebutnya pejuang suci? Itulah yang terjadi sama Hamas, nama yang bikin panas meja-meja diplomasi dunia. Siapa sebenarnya Hamas? Kenapa dunia bisa terbelah sampai segitunya? Dan apa benar mereka dulu justru dibantu tumbuh oleh Israel sendiri? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lain. Nama Hamas mungkin baru sering terdengar dalam konflik modern antara Israel dan Gaza, namun akar dari kelompok ini telah tumbuh sejak akhir tahun 80-an. Hamas atau Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah muncul dari jantung kota Gaza pada tahun 1987. Tokohnya, Syekh Ahmad Yasin, seorang ulama yang terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, mendirikan Hamas sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Berbeda dengan faksi sekuler seperti Fatah yang memilih jalur diplomasi, Hamas sejak awal menempuh jalan perlawanan bersenjata. Mereka percaya bahwa kemerdekaan Palestina hanya bisa diraih dengan kekuatan. Piagam pertama Hamas yang diterbitkan tahun 1988 menjadi bukti dari garis keras ideologi mereka. Piagam ini menyerukan penghancuran Israel dan menganggap tanah Palestina sebagai milik Islam yang tidak boleh diserahkan. Bahkan terdapat retorika antisemit dalam naskah tersebut. Meski pada tahun 2017 Hamas merilis dokumen politik baru yang lebih moderat, mereka tetap menolak mengakui negara Israel. Posisi ini membuat banyak negara barat menilai Hamas sebagai kelompok ekstrim yang tidak bisa diajak dialog. Sejarah mencatat, Hamas bukan hanya bergerak di ranah politik dan sosial, tapi juga aktif melancarkan serangan bersenjata sejak awal berdirinya. Serangan besar pertama mereka terjadi tahun 1989, saat dua tentara Israel diculik dan dibunuh. Metode pengeboman bunuh diri mulai digunakan awal tahun 90-an, dan inilah yang kemudian memperkuat cap teroris terhadap mereka di mata dunia internasional. Amerika Serikat menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris sejak tahun 97. Masa puncak konfrontasi antara Hamas dan Israel terjadi saat Intifadah kedua meletus di awal tahun 2000. Pada masa ini, Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, gencar melakukan serangan roket dan bom terhadap warga Israel. Tapi yang lebih mengejutkan terjadi pada tahun 2006, ketika Hamas memutuskan ikut dalam pemilu legislatif Palestina dan menang telak. Kemenangan ini menjadikan mereka tidak hanya sebagai kelompok militan, tapi juga penguasa sah jalur Gaza secara politik. Konflik internal antara Hamas dan Fatah memuncak pada tahun 2007. Pertempuran pecah di dalam negeri Palestina sendiri. Hamas akhirnya berhasil mengambil alih seluruh kekuasaan di Gaza, sementara Fatah tetap berkuasa di tepi barat. Semenjak itu, Israel bersama Mesir memberlakukan blokade total atas jalur Gaza. Pembatasan itu mencakup pergerakan barang, bahan makanan, dan bahan bakar yang membuat kondisi kemanusiaan di Gaza memburuk drastis. Dunia menyaksikan Gaza berubah menjadi penjara terbuka. Dalam perjalanannya sebagai penguasa de facto Gaza, Hamas mengalami dilema besar. Mereka dituntut membangun sistem pemerintahan dan melayani rakyat, tapi juga terus menjalankan agenda militer melawan Israel. Dalam satu sisi, Hamas membangun sekolah, rumah sakit, dan layanan sosial. Tapi di sisi lain, mereka tetap menembakkan roket dan menyimpan senjata di area permukiman. Israel menuduh Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup. Konflik terus memburuk dari tahun ke tahun. Perang besar antara Israel dan Hamas meletus berkali-kali, 2008, 2012, 2014, 2021, dan paling brutal, pada Oktober 2023. Dalam serangan besar itu, Hamas menyusup ke Israel Selatan, menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menculik ratusan lainnya. Israel membalas dengan pemboman Gaza yang menyebabkan puluhan ribu korban jiwa, mayoritas warga sipil. Bab ini menunjukkan bagaimana Hamas berevolusi dari gerakan religius menjadi entitas militer dan politik yang berperan besar dalam konflik Israel dan Palestina. Mereka bukan sekedar simbol perlawanan, tetapi juga kekuatan bersenjata yang membentuk dinamika konflik dan tragedi di tanah Gaza. Pandangan dunia terhadap Hamas terbagi tajam. Bagi sebagian besar negara barat, Hamas adalah simbol dari terorisme modern. Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Australia memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris. Keputusan ini diambil karena metode kekerasan yang digunakan Hamas sejak dekade 90-an, terutama serangan terhadap warga sipil Israel. Piagam Hamas yang secara eksplisit menyerukan penghancuran Israel menjadi salah satu dasar hukum pelabelan tersebut. Amerika Serikat tidak hanya menjatuhkan label teroris,
tapi juga melakukan pembekuan aset, pelarangan aktivitas, dan pengawasan terhadap siapapun yang diduga berafiliasi dengan Hamas. Duta Besar Amerika di PBB pada tahun 2018 bahkan menyebut Hamas sebagai kelompok keji yang menjadikan anak-anak sebagai tameng hidup. Uni Eropa juga menegaskan posisi serupa. Mereka mengakui penderitaan rakyat Palestina, tetapi menolak menjadikan Hamas sebagai wakil sah mereka. Meski begitu, tidak semua negara mengikuti langkah Amerika dan sekutunya. Rusia misalnya tidak pernah mengklasifikasikan Hamas sebagai kelompok teroris. Moskow justru mengundang delegasi Hamas dalam dialog politik. Hal yang sama juga dilakukan oleh Cina. Kedua negara ini menilai bahwa solusi untuk konflik Palestina dan Israel tidak bisa didapatkan dengan mengisolasi salah satu pihak. Pendekatan diplomasi inklusif dianggap lebih menjanjikan daripada stigmatisasi. Dukungan yang lebih terang-terangan datang dari Iran. Republik Islam itu menjadi sekutu utama Hamas, baik secara ideologis maupun militer. Iran menyuplai dana, senjata, dan pelatihan untuk sayap militer Hamas. Dalam setiap konflik, Iran selalu menyebut tindakan Hamas sebagai bentuk pembelaan diri rakyat Palestina. Pejabat tinggi Iran bahkan menyebut serangan Oktober 2023 sebagai kemenangan perlawanan Islam atas Zionis. Di dunia Arab sendiri, posisi terhadap Hamas cukup kompleks. Secara umum, rakyat Arab menunjukkan simpati besar terhadap Hamas, terutama karena mereka melihat kelompok ini sebagai satu-satunya faksi yang berani melawan Israel secara langsung. Namun di kalangan pemerintahan, sikap lebih berhati-hati. Beberapa negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi mencoba menjaga jarak dengan Hamas demi hubungan diplomatik dengan Barat. Qatar menjadi pengecualian. Negara kecil namun kaya gas itu mendukung Hamas secara terbuka, menyediakan bantuan keuangan, dan menjadi tuan rumah biro politik Hamas di Doha. Bantuan Qatar ke Gaza seringkali disalurkan dengan persetujuan diam-diam dari Israel karena membantu meredam ketegangan. Peran Qatar ini menuai pujian dari sebagian pihak, namun juga kritik karena dianggap memperkuat posisi Hamas di medan politik dan militer. Menariknya, bahkan di antara negara-negara yang menolak metode kekerasan Hamas, tak semua langsung melabeli mereka sebagai teroris. Menteri Luar Negeri Spanyol pernah mengatakan, "Kita tidak boleh menyamakan Hamas dengan seluruh rakyat Palestina." Pernyataan ini menegaskan adanya garis pemisah antara organisasi dan rakyat yang mereka klaim wakili. Banyak pihak sepakat bahwa penderitaan rakyat Palestina tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak bantuan kemanusiaan hanya karena kehadiran Hamas. Dukungan terhadap Hamas juga muncul di tingkat akar rumput, terutama di negara-negara global selatan. Di Amerika Latin, Afrika, dan sebagian Asia Tenggara, banyak warga sipil dan aktivis yang melihat Hamas sebagai bagian dari perjuangan anti-kolonial. Dalam pandangan ini, Hamas tidak berbeda jauh dengan kelompok-kelompok pembebasan nasional di masa lalu. Mereka menilai bahwa melawan pendudukan dengan senjata adalah tindakan layak. Namun sikap simpati itu tidak selalu sejalan dengan dukungan resmi negara. Banyak pemerintahan merasa terjebak dalam dilema politik dan moral. Mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi juga tidak ingin dikaitkan dengan kelompok yang menggunakan kekerasan terhadap warga sipil. Hasilnya adalah sikap ambigu, menguntung kekerasan Israel, tapi juga menyerukan agar Hamas menahan diri. Posisi ini mencerminkan tekanan internasional yang terus membentuk narasi. Sampai saat ini, dunia tetap terbelah dalam menyikapi siapa sebenarnya Hamas. Bagi blok Barat, mereka adalah ancaman keamanan. Bagi blok Timur dan dunia Islam, mereka adalah simbol perlawanan. Dan bagi sebagian besar rakyat Palestina, mereka adalah aktor nyata yang hadir di medan perjuangan ketika dunia hanya memberi janji. Dalam dunia diplomasi, sering terdengar satu kalimat yang mencerminkan situasi pelik seperti ini. Satu orang menyebut mereka teroris, sementara yang lain menyebut mereka pejuang kemerdekaan. Itulah gambaran yang paling tepat untuk menjelaskan posisi Hamas di mata dunia. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa keberadaan Hamas di awal kemunculannya justru difasilitasi oleh Israel sendiri. Beberapa sejarawan dan mantan pejabat Israel mengungkap bahwa di akhir tahun 70-an hingga 80-an, Israel secara tidak langsung memberi ruang bagi gerakan Islamis seperti Hamas untuk tumbuh. Tujuannya bukan karena simpati, tapi karena ingin melemahkan dominasi faksi sekuler seperti PLO yang saat itu lebih populer di mata dunia. Kelompok sosial Islam yang dipimpin Syekh Ahmad Yasin diberi izin mendirikan lembaga amal, sekolah, dan yayasan di Gaza. Mantan pejabat militer Israel, Avner Cohen, pernah berkata bahwa Israel secara tidak sengaja menciptakan monster yang kini mereka perangi.
Dalam kata-katanya, Hamas adalah ciptaan kami sendiri. Ironisnya, dalam beberapa tahun terakhir, Israel bahkan membiarkan dana dari Qatar masuk ke Gaza untuk mendukung pemerintahan Hamas. Menurut pengakuan seorang pejabat Israel, strategi ini disengaja untuk mencegah terbentuknya negara Palestina yang bersatu. Pernyataan kontroversial lainnya datang dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada tahun 2019. Dalam pertemuan partai, ia mengatakan bahwa siapapun yang ingin menggagalkan solusi dua negara harus membantu memperkuat Hamas. Menurutnya, Hamas akan terus dianggap teroris oleh dunia barat sehingga perjuangan Palestina tidak akan mendapat pengakuan internasional. Strategi ini dianggap sinis, tapi realistis. Dalam perang retorika, istilah yang digunakan untuk menyebut Hamas pun menjadi alat propaganda. Media barat sering menyebut Hamas sebagai kelompok militan, ekstremis, atau teroris. Sementara media dari negara-negara Islam menyebut mereka sebagai pejuang perlawanan atau mujahid. Penyebutan ini tidak netral. Ia menentukan cara publik dunia melihat siapa yang bersalah dan siapa yang tertindas. Bahkan organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch pernah menyebut tindakan Hamas sebagai kejahatan perang, terutama dalam serangan tanggal 7 Oktober 2023. Mereka mendokumentasikan bukti pembunuhan warga sipil, penyandaraan, hingga pembakaran rumah. Di sisi lain, laporan yang sama juga menyebut bahwa Israel melakukan pemboman membabi buta di wilayah padat penduduk yang menewaskan puluhan ribu orang. Bagi sebagian pihak, terutama dari negara-negara berkembang, serangan Hamas dilihat sebagai bentuk keputusasaan. Mereka menilai bahwa selama puluhan tahun, rakyat Palestina hidup di bawah blokade, penindasan, dan pengusiran. Dan ketika jalur diplomasi tidak menghasilkan apa-apa, sebagian rakyat memilih melawan. Mereka percaya bahwa kekerasan bukan karena ideologi, tapi karena luka sejarah yang tak kunjung disembuhkan. Dunia pun terbagi antara dua kutub. Satu sisi menekankan pada akibat, yaitu kekerasan dan terorisme yang dilakukan Hamas. Sisi lain menekankan pada sebab, yaitu penjajahan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak rakyat Palestina yang telah berlangsung sejak lama. Dua narasi ini tidak pernah bertemu. Masing-masing merasa benar dan masing-masing mengklaim berdiri atas nama moral. Yang membuat konflik ini semakin rumit adalah kenyataan bahwa rakyat sipil selalu menjadi korban. Baik di Israel maupun di Gaza, mereka kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Ketika bom meledak, tak ada ideologi yang bisa menyelamatkan anak-anak dari reruntuhan bangunan. Dan ketika suara sirine menggema, tak ada pembenaran politik yang bisa menenangkan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Hingga saat ini, dunia belum menemukan titik temu. Selama pendudukan berlangsung, kelompok seperti Hamas akan terus mendapat tempat di hati sebagian rakyat Palestina. Dan selama Hamas terus menggunakan kekerasan, dunia akan sulit membedakan antara perlawanan dan teror. Konflik ini bukan hanya soal senjata, tapi juga soal identitas, sejarah, dan hak untuk hidup. Dalam riuh ledakan dan bayang-bayang reruntuhan, dunia menyaksikan konflik yang tak kunjung selesai. Bukan sekedar pertarungan senjata, tetapi benturan narasi antara siapa yang disebut pelaku dan siapa yang disebut korban. Hamas muncul dari rahim sejarah yang berdarah, membawa janji perlawanan, namun juga mewarisi luka yang terus membesar. Perjalanan mereka tak hanya ditulus dengan tinta ideologi, tetapi juga darah, air mata, dan suara yang terus diperdebatkan di meja-meja dunia. Satu pihak menyebut mereka sebagai ancaman global, pihak lain menyebut mereka sebagai satu-satunya yang masih berdiri di tengah ketidakberdayaan. Dan di antara semua itu, rakyat sipil terus bertanya, kapan tanah ini akan sunyi dari jeritan? Sejarah tidak selalu ditulis oleh yang menang, tetapi oleh mereka yang bersuara paling keras. Dan kadang, suara yang pelan justru membawa kebenaran yang paling menyakitkan. Mungkin satu-satunya hal yang pasti dalam konflik ini adalah bahwa tidak ada yang benar-benar menang, hanya kemanusiaan yang terus tergerus. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga narasi ini memberi kita sudut pandang baru tentang konflik yang selama ini hanya kita lihat dari permukaan. Jangan lupa, konflik seperti ini tidak hanya soal siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana dunia memaknai keadilan dan kemanusiaan. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe ke channel Kasih Fakta, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.